Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Tanya Ustadz. Nah, di episode kali ini Tribuners, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Imam Ma'ruf SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan Bapak mengenai Hari Raya Idul Fitri. Apakah harus mengenakan baju baru, Pak? Seperti apa penjelasannya dalam Islam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang berbahagia, Idul Fitri adalah sebuah momen yang sangat dinanti-nanti. Dan di dalam Islam, kita sudah mendapatkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Pada suatu saat ketika Idul Fitri, maka datanglah Umar bin Khattab. Umar datang kepada Rasulullah membawakan kain sutra yang diambil dari toko, dari pasar, yang dibelinya dari pasar. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini adalah kain yang mohon Rasulullah menggunakannya atau membeli dan menggunakannya untuk menyambut tamu-tamu Rasulullah. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, ini adalah bagian atau miliknya orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat. Dari sini sebenarnya ada satu tradisi pada masa Rasulullah pun, bahwa ketika hari raya itu umat Islam saat itu sudah biasa mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, merayakan dengan menggunakan gamis atau menggunakan pakaian-pakaian yang memang terpilih gitu. Tetapi yang disampaikan kepada Rasulullah adalah pakaian yang berbahan sutra. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa kain yang berbaju atau baju yang berbahan sutra ini bukan bagian kita atau tidak layak kita pakai, karena memang kita dilarang menggunakan pakaian yang berbahan sutra. Tetapi bahwa sesungguhnya Idul Fitri adalah satu momen di mana kita disunahkan untuk memilih pakaian terbaik. Ya, kita mengenakan baju, misalnya baju juga yang terbaik. Terbaik tentu tidak harus baru. Terbaik itu yang layak, kemudian tentu sesuai dengan tuntunan agama kita, suci, dan itu lebih penting dibandingkan baju baru. Ya. Oleh karena itu juga ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, laisal aida liman labisal jadid, walakinnal aida liman imanahu tazid. Jadi Idul Fitri itu bukannya untuk orang-orang yang hanya menggunakan baju baru. Idul Fitri tidaklah identik dengan baju baru, tetapi Idul Fitri adalah identik dengan peningkatan iman, dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita misalnya merayakan Idul Fitri hanya mengejar baju yang baru, kulit luarnya saja yang berganti, itu tidak beda dengan kira-kira puasanya ular gitu ya. Kalau puasa ular itu tahu ya, ular itu kalau dia berdiam diri di satu tempat, satu waktu tertentu, dia sedang berpuasa. Selesai berpuasa, kulitnya akan berganti. Ular ini akan berganti kulit, dan itulah yang membuat dia tampil dengan tampilan baru. Tetapi sifatnya tidak berubah, perilakunya nggak berubah, makanannya tidak berubah, gayanya pun tidak berubah. Sementara kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini, sebenarnya target atau tujuan akhirnya adalah agar kita membersihkan hati kita, mensucikan diri kita, kemudian meningkat derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang takwa itu diwujudkan dengan perubahan lisan kita dalam berucap, perubahan pikiran kita di dalam menangkap fenomena, dalam memikirkan sesuatu, perubahan dalam gerak tangan dan kaki kita ketika kita bertindak. Ini semua berubah, dan berubah untuk menjadi lebih baik. Itulah yang hakikatnya Idul Fitri. Jadi bukan pada baju barunya, tetapi pada peningkatan takwa dan perilaku yang baru. Seperti halnya kalau kita bandingkan puasa, itu puasanya ulat yang menjadi kepompong dan kupu-kupu. Maka ketika sudah jadi kupu-kupu, dia perilakunya bisa terbang, perilakunya lebih bagus, makanannya lebih bersih, lebih higienis, lebih sehat, dan kemudian juga tidak merusak kepada yang lain. Saya kira itu untuk penjelasan yang
pokok yang terkait dengan baju baru. Meskipun tren di masyarakat kita memang terutama untuk anak-anak ya, kalau untuk orang tua saya kira baju baru sudah bukan hal yang menjadi pilihan utama. Begitu Mbak. Nah itu Tribuners jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.